Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami, yaitu peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Mari disimak. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika atau bisa disingkat oleh KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA ini adalah konferensi yang terjadi pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Salah satu tujuan dibentuknya ini adalah mempertimbangkan masalah-masalah negara Asia dan Afrika. Selain itu, tujuan pembentukan KAA adalah mengembangkan rasa saling pengertian dan kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia juga Afrika. Latar belakang diadakannya konferensi ini adalah kesamaan nasib negara-negara di Asia Afrika pasca Perang Dunia Kedua. Pada pasca Perang Dunia Kedua ini, konfigurasi politik dunia ditandai oleh munculnya bipolarisasi kekuatan antara dua kekuatan dunia yang saling berebut pengaruh, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua kekuatan tersebut saling berlomba membuat persenjataan modern. Perlombaan pembuatan senjata itu telah menimbulkan ketegangan dan kecemasan dunia. Oke, selanjutnya yaitu ada inisiatif Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia dengan mengadakan konferensi perdamaian. Nah, di sini ada 4 konferensi, yaitu yang pertama, Konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo ini mempunyai isi yaitu kesepakatannya untuk menyelenggarakan sebuah konferensi lebih besar yang mengundang negara-negara berasal dari Asia dan Afrika. Yang kedua, Konferensi Pancanegara. Konferensi Pancanegara ini mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, memajukan kerjasama, kepentingan-kepentingan, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Yang kedua, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta hubungan negara-negara yang terwakili. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan umum khusus bangsa Asia Afrika seperti kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Yang keempat, meninjau kedudukan rakyat Asia Afrika khususnya dan dunia umumnya dewasa ini, serta sumbangan yang dapat mereka berikan untuk memajukan perdamaian dunia. Yang ketiga, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini mempunyai hasil dari konferensi ini yaitu kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang kebudayaan, penyelesaian masalah hak asasi manusia, dukungan terhadap bangsa-bangsa yang belum pernah merdeka, upaya untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama. Yang keempat, pengaruh konferensi Asia Afrika. Pengaruh konferensi Asia Afrika yaitu berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya perperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat, meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke poin kedua, yaitu gerakan non-blok atau bisa disingkat dengan GNB. GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Anggota-anggota penting diantaranya yaitu Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Tiongkok. Gerakan non-blok ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan konferensi Asia Afrika guna mewadahi negara-negara yang net atau tidak memihak blok barat maupun blok timur. Tujuan gerakan non-blok ini yaitu 1. Membendung pengaruh negatif dari blok barat ataupun blok timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Yang kedua, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggotanya. Caranya, dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. Yang ketiga, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Ketegangan para perang dingin sering dipicu oleh perbedaan ideologi. Saat ini, dunia dilanda masalah kesenjangan ekonomi dan tatanan dunia yang tidak adil. Permasalahan-permasalahan tersebut diselesaikan oleh negara-negara yang tergabung dalam GNB. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprah di GNB. Yang kedua, Ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT-X GNB di Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT-X berjumlah 106 negara. Yang ketiga, sebagai salah satu negara pamrakarsa. Yang keempat, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Selanjutnya, poin ketiga yaitu ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara yaitu persamaan budaya, persamaan kepentingan di berbagai bidang, persamaan geografis, dan persamaan nasib. ASEAN mempunyai isi deklarasi Bangkok yang merupakan tujuan ASEAN tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara. 2. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang ketiga, kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Yang keempat, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. Yang kelima, memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. Yang keenam, memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi ASEAN. Bisa kalian lihat sendiri dengan struktur-strukturnya. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN yang pertama yaitu di bidang politik. Dalam bidang politik ini ada kesamaan ASEAN, sepakat semua negara di Asia Tenggara menjadi pihak penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau disingkat TAC. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini ada kerjasama di bidang perhubungan dan komunikasi, membentuk dana devisa bersama bagi negara anggota yang memerlukan, mencegah terjadinya pajak ganda, menyusun program di bidang pangan, sepakat mewujudkan kawasan bebas ASEAN atau AFTA melalui skema tarif prevensi efektif bersama CEP, mengerjakan proyek industri ASEAN yaitu pabrik amonia urea di Indonesia dan Malaysia, mesin diesel di Singapura, abu soda di Muang Thai, dan superfosfat di Filipina. Yang ketiga, kerjasama luar negeri. Dalam kerjasama luar negeri ini ada dengan Jepang di bidang pertanian, industri, dan perdagangan, ada dengan Australia di bidang makanan, riset, pendidikan, dan perdagangan, ada dengan MEE di bidang ekonomi, dan ada dengan Kanada di bidang perikanan, industri, dan perhubungan udara. Terakhir dengan Amerika di bidang pendidikan, perdagangan, dan pengawasan narkotika. Nah, selanjutnya yaitu 4. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau disingkat OKI ini adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi atau disingkat KTT. Negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia terutama dari kalangan umat Islam. Nah, dengan adanya kekacauan tadi, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia punya peran penting dalam OKI. Berikut peran Indonesia dalam OKI. Yang pertama, membela Pakistan dalam konflik dengan India. Yang kedua, memperjuangkan kedaulatan Palestina. Yang ketiga, mengakui kemerdekaan Bangladesh dan Pakistan. Yang keempat, menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri KTM sampai OKI ke-24, menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina. Nah, selanjutnya yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah upaya untuk menentukan wilayah perairan Republik Indonesia yang sebelumnya terdapat bagian-bagian laut di sekitar dan diantaranya pulau-pulau Indonesia. Sebagai laut bebas menjadi sepenuhnya milik Indonesia, isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil, melainkan selebar 12 mil dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Perluasan luas wilayah laut
Indonesia akhirnya ditetapkan dengan keluarnya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Yang keenam, yaitu misi pemeliharaan perdamaian dunia. Misi pemeliharaan perdamaian dunia ini adalah pengerahan TNI dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga internasional resmi. Mereka berkomitmen untuk membangun stabilitas, mengawasi gencatan senjata, membantu dalam pembangunan masyarakat, serta mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda yang disingkat dengan KONGA sejak tahun 1967. Sampai saat ini, Garuda Indonesia telah diterjunkan ke berbagai kawasan konflik, bergabung dengan pasukan perdamaian PBB lainnya. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 1 sampai kontingen Garuda 30. Dilihat dari perkembangan jumlah pasukan perdamaian Indonesia di PBB, terdapat peningkatan yang signifikan mengenai keterlibatan Indonesia setelah akhir tahun 2006 dengan pengiriman pasukan perdamaian ke UNIFIL. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting atau bisa disingkat dengan JIM. JIM atau Jakarta Informal Meeting merupakan salah satu tujuan Indonesia untuk menjaga perdamaian di ASEAN. Nah, JIM adalah suatu perdamaian antara negara Kamboja dan Vietnam dan dibantu oleh Indonesia. Jadi, Kamboja dan Vietnam merupakan negara tetangga yang sudah lama sering berselisih. Jakarta Informal Meeting sendiri diadakan di Bogor. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN merasa bertanggung jawab memainkan peran yang penting dalam rangka mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan diantaranya, yaitu sebagai mediator penyelesaian konflik Kamboja. Sihanouk pernah mengajukan usul diadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja saat melakukan pertemuan dengan Menlu Prancis Roland Dumas pada 6 September 1985 di Paris. Pada bulan April 1987, Menlu RI Mohtar Kusuma Atmaja melakukan kunjungan ke Hanoi untuk menghidupkan kembali gagasan cocktail party. Upaya diplomasi dilanjutkan oleh Ali Alatas setelah jabatan Menlu RI Mohtar Kusuma Atmaja berakhir. Ali Alatas berhasil menyelenggarakan cocktail party yang kemudian dikenal sebagai Jakarta Informal Meeting atau JIM pada tanggal 21 sampai 25 Desember 1999 di Bogor. JIM 2 dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Februari 1989 di Jakarta. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya dibentuk pemerintahan transisi di Kamboja atau United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC pada tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi nomor 745. Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia berperan dalam perdamaian dunia. Kesimpulannya, Indonesia memiliki peran yang aktif dalam PBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan di antara negara dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Inilah anggota-anggota kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika banyak salah kata dan banyak hal-hal yang kurang dari kelompok kami. Kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.